Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ika Putri dengan NIM 2021 31103. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek UAS Metode Penelitian Ilmu Komputer. Judul saya adalah Sistem Informasi Posyandu berbasis Android, studi kasus Posyandu Matahari 14. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke latar belakang pemilihan judul ini. Jadi, latar belakangnya adalah Posyandu memiliki peran yang penting untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Posyandu Matahari 14 yang berada di Perumahan Taman Buah Kutabumi 1, Kabupaten Tangerang, sudah berjalan dengan baik terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak. Namun, semua proses pendataan masih dilakukan secara manual, yang tidak praktis dan rawan kesalahan baik dari sisi alat maupun human error. Nah, dari permasalahan di atas, solusi yang dapat ditawarkan adalah penggunaan aplikasi mobile untuk memantau dan mengelola data kesehatan ibu dan anak dalam pembuatan sistemnya menggunakan Android Studio dan menggunakan metode waterfall. Karena dalam tahap pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fasenya harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Oke, lanjut ke permasalahan penelitian. Ada 3 poin. Yang pertama adalah identifikasi masalah, ruang lingkup masalah, dan juga rumusan masalah. Yang poin pertama adalah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalahnya adalah yang pertama, kesulitan kader dalam pengelolaan data yang efektif. Yang kedua adalah kesulitan kader dalam pencarian arsip data lama. Yang ketiga adalah dibutuhkannya sistem untuk pencatatan dan pengelolaan data yang mudah. Lanjut ke ruang lingkup masalah. Nah, agar dalam pengajian yang dilakukan lebih terfokus pada masalah-masalah yang ingin dipecahkan, nah maka penelitian ini menitik beratkan pada pembuatan sistem informasi berbasis Android, khususnya pada Posyandu Matahari 14. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang dijadikan bahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan sistem informasi Posyandu berbasis Android yang dapat mempermudah para kader Posyandu Matahari 14 dalam proses pengolahan, pencarian, dan juga pelaporan data kegiatan Posyandu Matahari 14. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu kini di sini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya pengembangan sistem informasi berbasis Android dalam peningkatan kualitas pembelajaran, terutama dalam penyelesaian karya tulis ilmiah. Sedangkan manfaat praktisnya adalah sebagai masukan untuk pemerintah dalam pengelolaan pelayanan kesehatan, khususnya Posyandu, dalam rangka evaluasi pengelolaan pelayanan Posyandu. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi Posyandu yang masih manual menjadi sistem informasi Posyandu berbasis Android yang dapat memudahkan proses pengolahan, pencarian, dan juga pelaporan data kegiatan Posyandu Matahari 14. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Jadi di tinjauan pustaka ini berisi pustaka-pustaka apa saja yang saya gunakan dalam melakukan penelitian ini. Di sini ada beberapa di antaranya. Yang pertama yang dilakukan oleh Hikmah Asidik dan kawan-kawan dengan judul Aplikasi Panduan Kesehatan Ibu dan Anak berbasis Android, studi kasus Posyandu Semeru Lumandi tahun 2020. Nah, di sini membahas tentang perancangan aplikasi pencatatan kesehatan ibu dan anak, KMS, data pengguna, dan konsultasi berbasis mobile. Nah, yang selanjutnya ada juga penelitian yang dilakukan oleh Tias dan kawan-kawan dengan judul Sistem Informasi Pengelola Bank Aksi berbasis website. Studi kasus Posyandu Kelurahan Bantar Soka. Nah, di sini membahas perancangan suatu sistem berbasis website untuk melakukan pengelolaan dan pendataan kepemilikan ASI terkait siapa pendonor dan penerimanya. Penelitian ini menggunakan metode waterfall sama dengan penelitian yang saya gunakan. Nah, penelitian selanjutnya ada dilakukan oleh Muhammad Rifki dan kawan-kawan dengan judul Perancangan Aplikasi Edukasi Kehamilan berbasis Android, studi kasus Kecamatan Galur, Kulon Progo. Pada penelitian ini membahas sebuah sistem aplikasi yang dapat membuat reminder melalui pesan pribadi kepada ibu hamil untuk melakukan check up dan memberikan edukasi tentang kehamilan yang berguna untuk tumbuh kembang janin. Nah, metode perancangan sistem ini juga sama-sama menggunakan metode waterfall. Selanjutnya adalah landasan teori. Di landasan teori ini berisi teori-teori yang digunakan pada saat penelitian ini, seperti apa sih itu sistem informasi, definisinya, konsep dasar informasi, dan sebagainya. Nah, di sini ada lebih lengkapnya. Yang pertama adalah
landasan teori tentang sistem informasi yang dibagi lagi menjadi pengertian sistem dan juga karakteristik sistem. Selanjutnya juga ada landasan teori tentang konsep dasar informasi yang dibagi lagi menjadi definisi data, definisi informasi, kualitas informasi. Selanjutnya ada konsep dasar sistem informasi yang di dalamnya berisi definisi sistem informasi, komponen sistem informasi, dan juga pengembangan sistem informasi. Selanjutnya ada konsep dasar Posyandu yang berisi definisi dari Posyandu itu apa, nilai strategis Posyandu, dan juga strata dari Posyandu. Selanjutnya ada Android. Nah, terus ada lagi Android Studio dan juga metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode waterfall. Selanjutnya adalah masuk ke kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini berisi bagan yang dijadikan panduan dalam merancang aplikasi Posyandu dalam penelitian ini nih. Nah, yang selanjutnya, berdasarkan kerangka penelitian telah diuraikan itu bisa dirumuskan hipotesis. Nah, hipotesisnya itu ada 5 di sini. Yang pertama, terdapat pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. Yang kedua, terdapat perbedaan keakuratan informasi sebelum dan sesudah dikembangkannya sistem. Yang ketiga, terdapat perbedaan pengelolaan data sebelum dan sesudah dikembangkannya sistem. Yang keempat, terdapat perbedaan kelengkapan informasi sebelum dan sesudah dikembangkannya sistem. Yang kelima, terdapat perbedaan kejelasan informasi sebelum dan sesudah dikembangkannya sistem. Selanjutnya masuk ke analisa kebutuhan. Nah, di analisa kebutuhan ini di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan fungsionalnya ini adalah layanan atau fitur yang harus disediakan dalam sistem. Seperti yang pertama itu sistem dapat melakukan pengaturan input, pengelolaan dan penyimpanan data. Yang selanjutnya adalah pembuatan fitur untuk melakukan proses insert, edit, delete, view, dan search. Yang ketiga adalah pengaturan hak akses pengguna berdasarkan level kepentingan dari masing-masing pengguna. Nah, lanjut ke kebutuhan non-fungsionalnya. Nah, kebutuhan non-fungsional ini adalah batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem. Nah, di sini terdapat beberapa kebutuhan non-fungsional seperti ekonomi. Nah, ekonomi ini adalah penghematan biaya operasional untuk transfer informasi yang selama ini dilakukan secara manual. Terus ada juga dari pengontrol sistem. Itu fungsinya itu meningkatkan keamanan terhadap pelaksanaan proses penyimpanan data. Nah, selanjutnya ada perancangan penelitian. Nah, perancangan penelitian ini didasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka saya sebagai penulis melakukan sebuah perancangan sistem yang dapat mengatasi permasalahan pada sistem informasi Posyandu yang berjalan saat ini. Nah, pembuatan penelitian dalam perancangan terdiri dari perangkat keras hardware dan juga perangkat keras software. Nah, terdapat beberapa bahan yang digunakan dalam perancangannya, di antaranya yaitu untuk hardware-nya kita membutuhkan laptop, buku arsip Posyandu yang selama ini digunakan, dan juga handphone. Yang kedua ada perangkat lunak software. Di sini kita menggunakan Visual Studio untuk membuat aplikasinya, terus Figma untuk membuat rancangan interface-nya, dan juga Draw.io untuk membuat alurnya. Nah, pada perancangan penelitian ini juga berdasarkan metode waterfall. Selanjutnya adalah teknik analisis. Nah, teknik analisis ini juga saya bagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sistem analisis yang berjalan dan juga teknik analisis sistem usulan atau sesudah. Nah, di sini ada diagram alur dari sistem yang berjalan. Ini bisa dilihat pada gambar. Dan selanjutnya adalah teknik analisis sistem usulan yang kita usulkan untuk memperbaiki sistem yang ada di sini. Ada dua flowchart. Yang pertama di sini ada flowchart untuk administrator dan juga untuk non administrator. Di mana untuk administrator ini untuk para kader dan juga kayak admin-admin yang bertugas untuk mengelola data. Sedangkan kalau untuk yang non administrator itu untuk kayak pengecekan, laporan-laporan posyandunya aja. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Nah, penelitian ini rencananya akan dilakukan di Posyandu Matahari 14 yang berlokasi di RW 14 Perumahan Taman Buah 1, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil 2023 dan juga 2024. Nah, selanjutnya nih, ada juga dalam penelitian ini terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi berbagai macam kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Dan juga ada daftar riwayat hidup yang berisi daftar diri pribadi dari penulisnya. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Nah, di sini kita bisa menyertakan hasil dokumentasi. Terus lampiran di sini saya melampirkan wawancara. Jadi ada teks wawancara yang telah dilakukan dan juga lampiran tabel pengujian sistem.
Baik, itu tadi adalah presentasi dari proyek akhir saya untuk UAS mata kuliah metode penelitian ilmu komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.